Di tahun 2020, World Economic Forum pernah membuat survei untuk melihat bagaimana pekerjaan di masa depan. Kita tahu bagaimana COVID-19 mengubah hidup dan cara dunia bekerja. Jadi, menurut World Economic Forum, banyak sekali pekerjaan yang hilang dan akan digantikan dengan teknologi. Bisa dilihat kalau 3 besar permintaan pekerjaan yang meningkat sampai tahun 2025 adalah pekerjaan di bidang data analytics. Tapi, selain survei tentang pekerjaan, World Economic Forum juga bikin survei tentang skill yang meningkat kebutuhannya di tahun 2025. Kalau kita lihat di bagian A, 3 skill yang paling penting dan meningkat itu kemampuan berpikir kritis dan menganalisa, problem solving, dan self-management. Kemudian kita lihat di bagian B, 15 skill teratas bisa dilihat kalau hampir semuanya itu soft skill. Dan yang hard skill itu hanya 2, dan ada di peringkat 7 dan 8, yaitu nomor 7 penggunaan teknologi, dan yang ke-8 adalah desain dan pemrograman teknologi. Sementara peringkat 1-3 itu analytical thinking, dan inovasi, belajar aktif, serta problem solving. Nah, makanya gue mau ngucapin selamat kepada kalian karena dengan nonton video ini, setidaknya itu membuktikan kalau kalian ingin dan tertarik untuk belajar analisa dan punya semangat untuk belajar hal baru. Artinya, kalian udah punya benih-benih top skill tadi. Jadi, nggak ada salahnya kalau kalian subscribe supaya nggak ketinggalan video-video gue berikutnya. Oke, jadi kali ini gue mau share ke kalian tentang website-website gratis yang bisa kalian kunjungi untuk belajar data analis. Tapi, rekomendasi gue kali ini nggak cuma melatih hard skill, tapi soft skillnya juga. Tujuannya supaya kalian bisa nyobain menganalisa sesegera mungkin, tanpa harus dibebani dengan kewajiban menguasai keahlian teknis dulu, baru menganalisa. Dengan begitu, kalian bisa melatih skill analisa dan sekaligus punya portfolio yang bisa kalian tunjukkan. Selamat datang di channel Sasono atau Hasbullah. Di sini, gue membahas tentang data analisa, finance, atau apapun yang menurut gue menarik. Jadi, jangan lupa subscribe di channel ini kalau kalian mau menonton video-video gue yang kayak gini. Oke, sebelum gue tunjukin daftar websitenya, gue mau nunjukin kurikulum yang gue bikin sendiri, supaya kalian tahu apa yang mau kalian cari ketika ngunjungin website-website yang nanti gue sebutin. Karena sekarang ini sebenarnya kita gampang banget belajar di internet, banyak yang gratis, tapi yang jadi masalah, kita jadi nggak fokus apa yang mau dicari. Yang pertama gue rekomendasiin kalian untuk belajar Excel. Ketika belajar Excel, kalian harus menguasai minimal fungsi if, VLOOKUP, dan pivot. Kalau udah menguasai Excel, kalian langsung visualisasikan menggunakan aplikasi Business Intelligence, dan yang gue rekomendasikan adalah Tableau. Dengan begini, proses belajar kalian akan langsung kelihatan hasilnya, sekaligus melatih soft skill yang diperlukan untuk menganalisa data. Kemudian kalau kalian merasa menikmati dengan proses menganalisa data dan merasa termotivasi untuk belajar lebih dalam, maka gue rekomendasikan untuk belajar SQL dan Python. Oke, langsung aja. Website pertama yang gue rekomendasikan adalah EDX. EDX adalah lembaga non-profit yang dikembangkan oleh Harvard dan MIT yang menjadi salah satu platform penyedia kursus online gratis yang terbaik. Kalian bisa belajar berbagai macam bidang, mulai dari ilmu komputer, bahasa, data analytics, teknik, dan banyak lagi. Makanya gue merekomendasikan website ini khususnya untuk belajar kursus Analyzing Data with Excel dari IBM. Caranya gampang, kalian tinggal klik aja link yang ada di deskripsi, terus daftar ke EDX dan mulai enroll course-nya. Melalui course ini, kalian bisa belajar dasar-dasar aplikasi spreadsheet, bagaimana melakukan berbagai macam tugas di spreadsheet, pentingnya kualitas data, import data, sort dan filter, cleansing data, dan menganalisa data, sekaligus menganalisa data. Setelah belajar course ini, gue rasa kalian akan menguasai keahlian yang cukup mumpuni untuk memulai menganalisa data menggunakan aplikasi Excel. Yang pasti course ini gratis, walaupun aksesnya dibatasi sampai dengan 1 bulan, yang mana gue rasa itu udah cukup. Tapi setelah lulus kursus ini, kalian nggak akan dapat sertifikatnya. Kalau mau dapat sertifikatnya ya kalian harus bayar. Tapi nggak masalah kalau kalian mengakses course ini hanya untuk mencari ilmunya aja. Selanjutnya, website gratis tempat kita belajar Tableau adalah Tableau Public. Tableau Public adalah versi gratis dari Tableau di mana hasil olahan datanya akan otomatis di-upload di website Tableau. Hal ini bisa jadi kelebihan sekaligus kekurangan.
Kelebihannya, kalian jadi punya portfolio dashboard hasil olahan menggunakan Tableau yang dapat diakses secara online, tetapi kalian harus berhati-hati apabila mau mengolah data yang sifatnya pribadi dan sensitif, karena hasilnya dapat diakses oleh orang banyak. Tetapi, kalau tujuannya untuk belajar, harusnya nggak masalah, selama data yang digunakan adalah data umum. Kalian bisa memilih untuk mengakses Tableau apakah lewat web atau mendownload Tableau Desktop versi publik. Jadi kalian bebas pilih yang mana tergantung kenyamanan kalian. Tapi kalau gue lebih suka download Tableau Desktopnya, karena di Tableau Desktop itu sudah disediakan dataset untuk kita belajar mencoba berbagai fitur yang ada di Tableau. Di website Tableau juga disediakan tutorial singkat berbahasa Inggris yang menggunakan dataset yang sudah disediakan di Tableau Desktop tadi. Website selanjutnya adalah W3 School atau W3 School. W3 School ini adalah situs yang dibuat untuk meningkatkan keahlian pemrograman khususnya bagi web developer, dengan tutorial dan preferensi yang berkaitan dengan topik pengembangan web seperti HTML, CSS, JavaScript, PHP, SQL, jQuery, dan Python. Walaupun ini sebenarnya didesain untuk pengembangan web, dari situs ini kita bisa mempelajari bahasa-bahasa pemrograman yang biasa digunakan untuk data analis seperti Python dan SQL. Untuk latihan di website ini, kalian bisa membuka menu exercise dan pilih bahasa program apa yang kalian ingin pelajari. Di website ini juga menyediakan berbagai layanan, diantaranya exercise, quiz, course, dan certificate. Ada yang bayar dan ada juga yang gratis. Tapi gue sarankan kalian pakai aja yang menu exercise, supaya bisa belajar bahasa program ini secara gratis. Kemudian, website yang gue rekomendasikan adalah kaggle.com. Kaggle ini adalah platform crowdsource di mana tempat hangoutnya para data science enthusiast. Data scientist di seluruh dunia berkumpul di sini untuk meningkatkan peringkat mereka. Di platform Kaggle ini adalah tempat yang tepat untuk mempraktekkan teori yang kalian pahami. Karena biasanya seseorang belajar data science itu terbatas hanya ketika mereka kuliah atau ikut semacam course dan bootcamp. Mereka akan jarang menemukan kesempatan mengolah data untuk mengatasi permasalahan yang beneran terjadi di dunia nyata. Makanya, di platform Kaggle ini dibangun untuk tujuan itu, supaya para data science bisa mencoba mengolah data yang berasal langsung dari permasalahan yang ada di dunia nyata. Di platform Kaggle ini juga disediakan untuk semua orang yang ingin belajar data science, karena di Kaggle ini disediakan juga menu untuk belajar menambah keahlian yang dibutuhkan agar dapat mandiri mengerjakan proyek data analisis. Materi yang dapat dipelajari juga cukup lengkap, mulai dari perkenalan pemrograman sampai dengan machine learning dan deep learning. Jadi buat kalian yang tertarik untuk belajar data analytics, sangat disarankan buat kalian untuk langsung daftar di platform ini. Kemudian, website yang gak kalah penting adalah website tempat kalian mengunduh dataset, yaitu data.go.id. Website ini adalah website resmi pemerintah Indonesia yang isinya berbagai macam data publik yang ada di Indonesia. Sumber data ini berasal dari organisasi pemerintahan di Indonesia dari berbagai topik dan bidang. Jadi cocok banget buat kalian yang mau mengeksplor dan mempelajari berbagai bidang sekaligus lebih mengenal Indonesia melalui datanya. Sebenarnya masih banyak lagi website sumber belajar data analytics yang gratis. Tapi saking banyaknya, kadang kita jadi bingung sendiri. Jadi gue sarankan untuk tetap fokus seperti website yang gue jelaskan tadi. Belajar Excel dan cara menganalisa data di IDX. Setelah menguasai Excel, kalian visualisasikan datanya menggunakan Tableau yang bisa dipelajari di website Tableau. Kemudian memperdalam data analytics menggunakan bahasa pemrograman SQL dan Python di W3 School dan kaggle.com. Dengan sumber data yang bisa kita ambil di website data.go.id. Semoga video ini bisa membantu kalian untuk memulai karir di bidang data analytics. Semua materi-materi penting di video ini gue cantumkan link di deskripsi. Jika kalian merasa terbantu dengan video ini, silahkan like dan dimohon dukungannya untuk subscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan wawasan tentang karir di bidang data analisis. Kalau kalian ada pertanyaan, bisa juga untuk komentar di bawah. Gue juga bikin video tentang course yang cocok untuk memulai karir data analisis yang bisa kalian cek di deskripsi. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video gue berikutnya.